Halo semuanya, saya Olivia Rosa Purnomo dari 10 IPS. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai dana pensiun dan asuransi. Ada 6 anggota di kelompok kami, yaitu saya, Olivia Rosa Purnomo, Nicholas Yap, Angelica Lee, Felicia Jun, William, dan Daniel Ricardo. Jenis asuransi. Menurut Umi Kamula, dalam Cikma 2011, asuransi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Perhatikan penjabarannya. 1. Segi sifatnya yaitu sebagai berikut. A. Asuransi sosial atau asuransi wajib. Warga negara harus ikut serta asuransi ini. Masuk dan tujuan asuransi sosial untuk menjadikan dasar jaminan bagi seluruh masyarakat dan tidak untuk keuntungan komersial. Contohnya BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. B. Asuransi sukarela. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggotanya. Contohnya PT Jiwasraya. Nama saya Felicia Jun, saya dari kelas 10 IPS akan menjelaskan tentang jenis asuransi dari segi objek dan bidang usahanya. Yang pertama, asuransi orang meliputi asuransi jiwa, bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga, asuransi kecelakaan, perlindungan risiko kecelakaan kepada nasabah, asuransi kesehatan, asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan, dan ada juga asuransi beasiswa dan asuransi hari tua. Yang kedua, asuransi umum atau asuransi kerugian, mencangkup asuransi untuk harta benda, kepentingan keuangan, dan tanggung jawab hukum. Objek pertanggungan asuransi ini adalah harta atau milik seseorang. Yang ketiga, perusahaan reasuransi umum, merupakan pengalihan sebagian risiko kepada penanggung lain yang dilakukan oleh penanggung pertama karena risiko yang dirasakan terlalu besar. Contohnya PT Reasuransi Nasional Indonesia. Yang keempat, perusahaan asuransi sosial. Perusahaan ini menanggung resiko finansial masyarakat kecil kurang mampu, diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya PT Jasa Raharja. Perkenalkan, nama saya Angelica dari kelas 10 IPS dan saya akan menjelaskan apa itu asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Nama saya Daniel Ricardo dari kelas 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dana Pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, bahwa dana pensiun adalah bahan hukum yang mengelola dan menjelaskan program yang menjanjikan manfaat. DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 4 adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun luaran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Saat ini sejumlah bank BUMN atau BUMD memiliki program pensiun luaran pasti (PPIP). Melalui penyelenggaraan DPLK, ada sejumlah perbedaan mengenai syarat pendaftaran DPLK di sejumlah bank-bank. Rincian adalah Dana pensiun pemberi kerja atau biasa dikenal sebagai DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan yang saya dan teman-teman saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.